Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Ana Resmisari YouTube channel. Buat kamu yang mau belajar fisika, yuk gabung. Happy watching. Halo teman-teman, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai vektor. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai penguraian vektor. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai penguraian vektor. Oke, kita mulai ya. Misalnya ada sebuah vektor, sebutlah dia vektor gaya seperti ini. Nah, vektor ini kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Ini sumbu X, kemudian kita gambarkan juga sumbu Y-nya seperti ini ya. Nah, ternyata vektor gaya ini bisa kita proyeksi ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, cara proyeksinya nih misalnya gayanya atau vektornya ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, maka kita bisa proyeksi ya dia ke sumbu X dan ke sumbu Y. Pertama, kita buat garis bantu dulu sampai ke sumbu X. Kemudian kita gambarkan dari titik asal vektor yang sama menuju ke ujung dari garis bantu yang kita buat tadi. Seperti ini. Nah, di sini adalah vektor gaya fx, artinya vektor gaya yang kita proyeksi ke sumbu x. Nah, kemudian kita ingin proyeksi vektor ini ke sumbu y, maka kita buat lagi garis bantu dari ujung vektornya tadi menuju ke sumbu y. Kemudian kita gambarkan sebuah vektor baru, yaitu hasil proyeksinya dari titik yang sama sampai ke ujung garis bantu tadi. Nah, vektor yang ini, yang vertikal, kita sebut sebagai Fy, yaitu hasil proyeksi terhadap sumbu Y. Oke, antara F, kemudian hasil proyeksinya, yaitu Fx dan Fy, kita bisa gambarkan dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Misalnya yang ini F, kemudian Fx-nya itu yang di sumbu X. Seperti ini Fx, misalnya kita gambarkan. Nah, Fy-nya kita gambarkan dari sebelah sini ya. Nah, ini adalah Fy. Nah, sehingga kita dapat sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku ya. Nah, di sini sudut tetanya berarti antara F dan Fx ya di sini. Seperti itu. Kita bisa mengetahui perbandingan antara sisi-sisi segitiga, yaitu nilai sin dan nilai cosnya. Nah, seperti di video sebelumnya kita sudah bahas, jika kita ingin mengetahui nilai sin theta, maka sin theta itu adalah perbandingan antara depan sudut dan sisi miringnya. Depan dari sudut theta itu adalah Fy. Sisi miringnya adalah F. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa dapat nilai dari Fy. Nah, Fy itu adalah F dikalikan dengan sin theta. Kemudian kita juga bisa mengetahui nilai dari cosnya, cos theta. Nah, di video sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa cos dari sudut itu adalah perbandingan antara samping sudutnya dan sisi miringnya. Samping sudut theta pada gambar ini itu adalah Fx. Kemudian sisi miringnya adalah F. Sehingga kita tahu bahwa Fx itu adalah F dikalikan dengan cos theta. Seperti itu. Oke, atau kita bisa mengingatnya dengan cara seperti ini. Jika vektor atau hasil proyeksinya itu jauh dari sudut, maka kita bisa menggunakan sin. Misalnya Fy. Antara Fy dengan sudut theta itu tidak berdekatan ya, sehingga kita bisa sebut dia jauh dari sudutnya. Sehingga untuk Fy kita menggunakan sin. Tapi jika hasil proyeksinya itu dekat dengan sudut, seperti Fx ini dekat dengan sudut theta, sehingga kita bisa menggunakan cos. Seperti itu ya. Jika jauh dengan sudut, menggunakan sin, dekat dengan sudut, menggunakan cos. Seperti itu. Oke, kita coba contohnya.
Misalnya dalam koordinat kartesius itu terdapat dua buah gaya misalnya. Ini sumbu X, kemudian yang atas sumbu Y. Di sini ada dua buah vektor, misalnya ada vektornya vektor F ya. F1 misalnya, dia membentuk sudut 37 derajat misalnya. Kemudian F1 ini nilainya adalah 10 Newton. Kemudian ada vektor F2 seperti ini misalnya. F2 besarnya 15 Newton. Kemudian di sini ada sudut 53 derajat. Nah, pertanyaannya, berapakah resultan gaya dari F1 dan F2 ini? Nah, untuk menghitung resultan dari F1 dan F2, kita bisa menggunakan penguraian vektor. Jadi langkah pertama kita urai dulu vektor-vektor yang ada. Nah, F1 kita proyeksi ke X dan ke Y. Misalnya kita proyeksi ke X, maka jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah vektor F1X. Kita proyeksi juga ke sumbu Y. Maka kita gambarkan juga ini. Nah, jadi di sini ada F1Y. Kemudian F2-nya kita proyeksi ke sumbu X, maka hasil proyeksinya itu arahnya jadi ke kiri ya. Ini F2X. Kemudian F2X kita proyeksi juga ke Y, maka hasilnya ke sini ya. Nah, ini adalah F2Y. Nah, kita cari masing-masing nilainya ya. Misalnya kita mau cari dulu F1X. Nah, F1X karena dia dekat dengan sudut 37, maka F1X adalah F1 nah dikali dengan cos dari 37. Maka kalau kita hitung hasilnya jadi F1-nya 10, cos 37 itu adalah 4/5. Jadi hasilnya adalah 8 Newton. Kemudian kita juga bisa hitung F2X-nya juga kita bisa hitung ya. Nah, F2X itu adalah F2 dikali. Nah, karena F2 itu jauh dari sudut 53, maka kita pakai sin 53. Maka hasilnya adalah 15 dikali 4/5. Jadi hasilnya 12. Oke. F1X, F2X sudah kita tahu nilainya. Sekarang F1Y. Nah, untuk F1Y, karena dia jauh dari sudut 37, maka kita pakai F1 dikali sin 37. Nah, hasilnya menjadi 10 dikali sin 37 itu 3/5. Maka hasilnya adalah 6 Newton. Sekarang F2Y. Nah, F2Y, kalau kita lihat F2Y itu dekat dengan sudut 53. Maka F2Y adalah F2 dikali cos 53. Maka hasilnya F2-nya itu 15. Kemudian cos-nya, cos 53 itu 3/5. Maka hasilnya jadi 9 Newton. Oke. Kalau kita cari total vektor di sumbu X, maka di sumbu X itu ada F1X ke kanan dan F2X ke kiri. Maka hasilnya jadi F1X dikurangi F2X. Kenapa dikurangi? Karena F2X itu berlawanan dengan F1X. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya jadi 8 dikurangi 12. Hasilnya jadi min 4. Oke, kita simpan ini sebagai sigma X. Kemudian kita cari sigma Y. Nah, karena di sumbu Y itu ada dua buah vektor ya, yaitu F1Y ditambah dengan F2Y. Nah, mereka searah sehingga kita jumlahkan saja. Maka kita langsung cari jumlahnya. Dua-duanya sama-sama ke atas, berarti tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 9 adalah 15. Nah, hasil dari sigma X dan sigma Y ini kalau kita gambarkan di koordinat kartesius, maka kita akan dapat seperti ini. Misalnya ini X, kemudian yang atasnya Y. Nah, kita gambarkan sigma X dan Y. Jadi dari F1 dan F2 sudah kita totalkan yang di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Jadi tinggal kita gambarkan saja. Untuk di sumbu X karena dia nilainya min 4, maka arahnya ke kiri ya. Seperti ini.
Jadi ini ada sebuah vektor yang nilainya min 4. Kemudian yang di sumbu Y-nya, dia arahnya positif ya, berarti ke atas 15 kita gambarkan. Berarti ini adalah sigma Y. Sigma Y itu adalah 15 Newton. Nah, jadi sudah kita urai nih antara F1 dan F2 ke sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, sehingga kita bisa dapat nilai resultannya. Resultannya berarti kita pakai Pitagoras saja ya, karena sudut apit antara vektor 1 dan vektor 2 yaitu 90 derajat. Nah, sehingga hasilnya jadi sigma X dikuadratkan ditambah sigma Y dikuadratkan. Maka hasilnya jadi akar dari min 4 dikuadratkan ditambah 15 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 16 ditambah 225. Oke, jadi hasil dari F1 dan F2 kita menggunakan penguraian vektor itu dapat hasilnya adalah akar dari 241 Newton. Seperti itu. Oke, mudah ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.